Silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini saya berkesempatan sharingkan sebagian daripada firman Tuhan kembali di Mount Hermon Church. Terima kasih sekali lagi Gembala Sidang Bapak Hari Saragih, Ibu Karlina di tempat ini, Ibu Gembala. Terima kasih. Dan hari ini sharing yang hamba ingin sampaikan adalah mengenai panggilan untuk masuk ke musim yang baru. Ya. Panggilan ini berlaku bagi kita semua tentunya. Kenapa kok pakai musim yang baru? Kemarin nanti bilangnya musim yang baru lagi. Setahun yang lalu bilang musim yang baru lagi. Ya, tapi kita harus mempunyai pengharapan bahwa musim kita baru, ya. Yang lama yang belum pernah kita alami, biarlah Tuhan berkarya, bekerja untuk kita semua. Untuk bisa mengalami musim yang spesial yang buat kita. Musim apa ya Bu? Ya, musim mengenai kerajaan Allah yang ingin dinyatakan Tuhan hari-hari ini kepada gerejanya. Kita semua gereja Tuhan yang diutus, yang dipilih Tuhan, amin. Anugerahnya begitu besar kita boleh diselamatkan. Ya, sedangkan kerajaan Allah ini begitu penting. Saya boleh share di mana ketika Yesus bangkit 40 hari, selama 40 hari dia menampakkan diri dan berbicara terus berulang-ulang mengenai kerajaan Allah. Kita mau lihat di Kisah 1 ayat 3. Saya akan bacakan Kisah 1 ayat 3. Saudara udah siap? Bisa baca di layar. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Simak saudara. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa saudara? Kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus bangkit 40 hari berarti betapa mengandung kuasa dan pentingnya kerajaan Allah bagi setiap umat yang telah ditebusnya dan telah diselesaikannya di atas Kalvari. Sehingga Tuhan mau setiap kita terus ingat bahwa kerajaan Allah bicara soal kuasanya yang telah dikaruniakan. Amin. Jadi biarlah kita mari bersama-sama terus mengingat mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan kerajaan dunia, ya, dipimpin memang kita masih ada di dunia ini. Tapi saudara percaya bahwa kerajaan Allah ini adalah kerajaan Allah sendiri, terang itu, yang roh itu, yang tidak kelihatan. Jadi makanya murid-murid ada yang bertanya, waktu itu di Kisah 1 ini, bertanya, Tuhan kapan engkau akan mendirikan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang itu bukan urusanmu, nanti urusan Bapa. Jangan tanya waktunya. Ya, kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh mereka, kapan Tuhan datang lagi? Kapan Mesias yang datang mau memerintah gitu loh. Tuhan mau sekarang ini. Kita juga tidak perlu, bukan tidak perlu tahu. Waktu dan saatnya ketika Tuhan datang kedua kali, kita tidak bicara itu. Tapi Tuhan sedang bicara saat ini. Kerajaan Allah itu begitu krusial, begitu signifikan bagi kita semua. Begitu penting saudara harus alami. Banyak gereja Tuhan, powernya sudah tidak ada. Tidak ada suara. Mereka sudah tidak percaya lagi mengenai tanda-tanda yang ajaib. Di mana Roh Kudus yang sudah dianugerahkannya, janji Bapa itu ketika Tuhan naik ke surga, dia karuniakan Roh Kudus, Roh Allah ini sendiri yang punya kuasa itu yang membangkitkan Yesus, dan juga dia mau Roh Allah ini, Roh Kudus ini ada dalam kita. Makanya Yesus waktu memberitakan ketika dia masih sebagai manusia, dia kan kita tahu setelah dia dibaptis ada tanda merpati. Artinya apa? Roh Kudus ya memenuhi Yesus. Sehingga Roh Kudus memenuhi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melayani banyak tanda-tanda ajaib. Yang buta melihat,
yang lumpuh berjalan, yang timpang, ya semua. Yang kusta ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Jadi ini yang sudah hampir-hampir hilang, saudara. Gereja Tuhan hampir-hampir, bahkan ada yang kurang percaya akan mukjizat yang Tuhan ingin kita semua pegang. Karena kuasa itu telah dikaruniakannya kepada Tuhan Yesus untuk surga dan bumi. Setelah dia mati menyelesaikannya di atas Kalvari buat kita semua. Amin. Manusia semua jatuh dalam dosa. Sehingga seharusnya manusia dijadikan serupa segambar Allah untuk menguasai bumi ini. Tapi dosa yang telah ada di dalam diri kita, yang tadinya yang belum percaya, ya saya bicara gitu, itu sudah ada dalam kita. Sehingga Yesus perlu mentaati karena dia mengasihi, Allah mengasihi manusia yang dijadikan serupa gambar ini untuk kembali menguasai dunia dan bumi ini. Karena ini semua udah dalam kuasa Tuhan. Udah kembali, sudah diselesaikan di atas Kalvari. Jadi saudara, ketika saudara harus tahu siapa posisi saudara. Harus masuk kepada musimnya. Musim bagaimana Tuhan begitu rindu gerejanya menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kuasanya lah. Ya, kadang-kadang kan saudara sedih nggak kalau ada yang bilang di gereja A, gereja B. Saya nggak tahu, di sini sering selantiasa Pak Gembala mau mendoakan orang sakit biar sembuh. Ada juga yang sampai ya perlu kebenaran firman harus diberitakan. Tapi betapa pentingnya. Kenapa Tuhan mau itu diperhatikan? Karena ketika orang melihat banyak mujizat, mereka itu akan menjadi percaya. Ya kan? Jadi kita sendiri sedih ya kalau ada saudara kita, ada yang diantaranya satu sakit aja. Wah, dia tinggal lagi sedang menantikan. Menantikan, berserah untuk dipanggil Tuhan. Coba. Ya boleh aja ada yang modelnya seperti itu. Mungkin udah gak punya semangat lagi. Dia merasa udahlah saya udah gak perlu melayani lagi. Tapi Tuhan mau, masih banyak jiwa yang perlu saudara dan saya pergi dan beritakan amanat agungnya. Amin. Pergi gitu. Jadikanlah bangsa. Ya. Baptislah mereka. Bagaimana mereka boleh percaya? Sama aja. Gereja juga gitu-gitu juga. Yang sakit gak diam disembuhkan tuh. Perlu juga. Memang saya gak against dokter dan sebagainya. Kita bisa ke dokter. Tapi dengan kuat kuasa darah Yesus. Kuat kuasa kerajaannya. Yang bertahta, yang dia karuniakan buat kita. Itulah yang membawa mujizat itu bisa terjadi. Saya tidak bicara mujizat seketika. Bisa, bukan gak bisa. Ada yang melalui proses, yes. Tapi ujungnya pasti sembuh yang Tuhan mau. Sehingga orang mempermuliakan namanya. Amin. Jadi sekali lagi, penting kerajaan Allah. Bicara soal kuasa itu. Harus kita gereja Tuhan tinggal dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu tidak dapat dilihat seperti yang tadi saya katakan. Karena dia roh. Ya, Tuhan Yesus mau kita mengenal kerajaan Allah ini. Sehingga dia berikan perumpamaan. Banyak perumpamaan. Ya, seperti biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil loh, saudara. Saya pernah minta waktu itu saya sebelum ke Israel, teman yang sudah pergi duluan, dia ambil, dia berikan pada saya, taruh di kertas dibungkus. Betapa kecil tipis, saudara. Hampir mirip kayak selasih tapi lebih kecil lagi. Dan Tuhan memberikan perumpamaan ini, betapa itu benih yang teramat kecil. Diperumpamakan seperti kerajaan Allah yang tidak dipandang, yang tidak pernah yang diabaikan, yang musuh tidak ingin kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa ini diceritakan, diberitakan, dialami, dinyatakan oleh Tuhan melalui kita. Jadi benih ini ketika dia bertumbuh menjadi lebih besar, itu lebih besar dari sayuran biasa, bukan sesawi sayur sawi gitu, bukan. Ini biji sesawi yang begitu bertumbuh lebih besar dari sayur, bahkan jadi pohon yang besar. Saudara bisa saksikan suatu hari kalau ada kesempatan, Tuhan anugerahkan, karuniakan untuk saudara pergi ke Israel. Saudara pergi, tanyakan, mana sih pohon sesawi?
Nah, pohon ini bisa membuat apa? Burung-burung ya di udara tuh datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi Tuhan Yesus mau kita mengerti mengenai kerajaan Allah yang mana Tuhan yang sebagai raja yang berkuasa sudah mengembalikan dari musuh di mana tadinya kita harusnya binasa karena dosa, ya harus dinyatakan kembali melalui kita, ya. Kita lihat ada juga perumpamaan kerajaan ini seperti harta yang terpendam. Kalau harta, bicara harta berarti ada pewaris yang harus bisa terima. Ada hartanya bahkan terpendam loh. Begitu orang melihat ada harta yang terpendam itu, dia sangat sukacita. Dia tutup kembali, dia pulang, dia kembali, dia jual semua miliknya, dia belilah tempat itu untuk dia miliki. Jadi saudara, kalau saudara mengerti betapa besar luar biasanya kerajaan Allah. Kuasanya itu seperti warisan yang Tuhan, harta ini yang Tuhan karuniakan buat kita semua saudara. Untuk menghadapi apapun ke depan. Bukan semakin baik, kita semua tahu. Kita semua sadari. Di depan bukan semakin baik. Hari-hari semakin jahat. Terlebih depan mata kita. Banyak orang yang hilang pekerjaan. Banyak juga yang di PHK. Bagaimana? Apakah kita ada yang terkena? Ada. Bukan gak ada. Ya, ketika hujan kita kehujanan juga gak? Kehujanan. Tapi kita memasuki musim yang Tuhan panggil untuk kembali anakku. Nyatakan nih kerajaan Allah yang telah Tuhan ambil untuk dinyatakan di depan setiap umat yang belum mengenal Tuhan. Ya saudara, selain itu apalagi selain harta juga ada mutiara yang begitu indah, yang berharga sehingga orang mau mengambil dan membelinya gitu. Jadi ini betapa luar biasa. Kelihatannya kecil, kelihatannya biasa aja. Kerajaan Allah apa sih nih Ibu Stella mau ngomong apa? Tapi itu luar biasa. Kalau tidak Tuhan gak akan ngomong. Bahkan kerajaan Allah ya. Ini waktu sebelum lanjut ya. Saya mau lihat di Kisah 1 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus bilang jangan ngomong soal kapan Tuhan akan mendirikan kerajaan buat Israel. Tuhan bilang biarlah kita nantikan di Yerusalem. Nantikan artinya saudara dan saya Yerusalem selain di Israel, Yerusalem melambangkan di mana saudara bertempat. Kalau saudara bertempat di gereja lokal ini, nantikanlah Roh Kudus, nantikanlah Tuhan dengan kuat kuasanya ada di dalam saudara. Yaitu di Kisah 1 ayat 8. Setelah dia bilang nantikan, tetapi apa? Kisah 1 ayat 8, tadinya mungkin di ayat 6 apa 7 ya. Ayat 1 dan 8. Tetapi siapa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem mulai dari gereja ini. Di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika saudara memberitakan, ketika saudara melakukan amanat agung, saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasanya. Saudara akan melihat pelayanan saudara tidak sama. Pelayanan saudara diikuti dengan tanda-tanda heran. Seperti yang Yesus katakan. Bahkan lebih daripada apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia ada di bumi. Ya. Jadi sekali lagi kerajaan Allah itu ada pada kita. Ya, dianugerahkan buat kita. Diwariskan buat kita. Jika kita mengutamakan Roh Kudus itu bertahta. Kalau raja bicara ada tahtanya, ada kuasa yang saudara izinkan. Saat ini Tuhan Yesus sudah bilang perhatikan kerajaan Allah, diajarkan mengenai kerajaan Allah yang tidak dipandang, tapi saudara dan saya bisa ada di dalamnya. Roh Kudus yang sudah dianugerahkan oleh janji Bapa itu saudara izinkan bekerja bertahta buat saudara. Selanjutnya kita lihat di Injil Matius. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, waktu itu Tuhan lagi melayani ya. Ini feedback sebelumnya. Waktu Tuhan melayani bagaimana dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dalam kerajaan Allah ada kuasa. Jadi makanya Tuhan Yesus sendiri melayani dengan
kuasa apa? Roh Allah. Dengan kuasa roh di kudus. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada datang padamu. Jadi kalau saudara tidak melayani dengan disertai dengan tanda-tanda heran. Ini tanda tanya. Pakai kuasa apa nih? Orang bilang itu mungkin si Bapak A, saya nggak punya karunia. Tidak saudara. Siapapun saudara, terpenting saudara benar-benar mengenal Tuhan yang raja segala raja, yang sudah dianugerahkan rohnya buat kita, yang ada dan tinggal dalam kita. Terpenting izinkan Roh Kudus bertata, berkuasa, membawa kita, memimpin kita, sehingga ketika kita menghadapi apapun, kita akan bisa melampauinya, saudara. Amin. Seperti kerajaan Allah ini waktu bicara mengenai di Yohanes Pembaptis. Saya nggak bicara secara segitu semuanya, tapi saya mau ambil saja di Matius 11 ayat 11. Saudara, udah siap? Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun perhatikan, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Tuhan Yesus pada waktu itu Yohanes sedang ada di penjara. Bukan Tuhan Yesus mengecilkan Yohanes, bukan. Yohanes tetap yang mempersiapkan jalan Tuhan yang kedua kali nanti. Dia teramat besar. Sehingga yang lahir dari kita belum tentu ada yang bisa menandingnya. Tapi kata Tuhan, yang terkecil, yang tidak terpandang siapapun kita ketika kita ada di dalam kerajaannya, itu lebih besar saudara. Karena Tuhan mau bicara soal kuasa. Bicara soal bagaimana saudara berjalan dalam kuasa Tuhan. Ya, untuk itulah biarlah kita yang tinggal dalam kerajaannya, yang boleh ada di dalam kerajaannya. Kalau sekarang kita nggak lihat secara fisik, tapi Tuhan Yesus mau katakan kerajaan Allah yang roh ini, atmosfer roh Allah, di mana kita ada di dalamnya saudara. Maka Tuhan Yesus mau katakan kita lebih besar. Kita bisa mampu melakukan segala perkara. Ya, kita ini sungguh, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus utusan Allah? Ya, makanya doa Tuhan Yesus, Engkau mengutus aku berdoa untuk mereka. Mereka di sini artinya kita. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk gereja Tuhan, untuk kita semua, untuk dia yang sudah menerima kemuliaan dari Tuhan karena sudah menyelesaikannya di atas Kalvari. Jadi dia itu tahu seperti aku, mereka itu bukan dari dunia. Jadi jangan ambil dari mereka dari dunia. Artinya apa? Di doa kalau saudara mau menyimak di Yohanes 17 saudara baca itu semua doa Yesus. Jangan ambil kita dari dunia. Kita masih punya tugas di dunia. Kita ini utusan dunia seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia. Kita pun sebenarnya bukan dari dunia saudara. Kita juga adalah utusan Allah. Kita ini makanya disebut warga kerajaan Allah. Tapi kita di sini ditempatkan Tuhan punya tujuan, punya maksud. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Sumateranya, kita ini bukan kaleng-kaleng. Betul gak? Ya. Jangan ketawa, kaleng yang mana nih? Kaleng yang biasa lagi sedang viral. Bukan, emang benar bukan sembarangan kita ini. Ya, katakan kita bukan sembarangan. Warga kerajaan surga. Amin. Jadi kita ini lagi diutus, disertai dengan kuasa. Saudara akan lihat bagaimana doa Yesus itu, ya, yang sekarang sudah menjadi raja buat kita, raja segala raja, yang dalam rupa rohnya, yang boleh tinggal dalam kita, sehingga kita sadari bahwa kita ini warga kerajaan Allah, ya. Jadi doa Yesus ini mau kita semua terpelihara itu jadi satu gitu loh, in one seperti Bapa, Anak, dan kita semua juga seperti Dia rajanya buat kita. Satu adanya. Bayangkan, satu kuasa ini Tuhan mau kembalikan. Di mana Tuhan yang telah merencanakan kita untuk menguasai bumi ini, itu harus kembali. Ya, harus dinyatakan kepada dunia. Ya.
Yohanes 17 ayat 6, Yohanes 17, mereka yang tadi katakan, yang saya katakan ya, bukan dari dunia, kita ini telah dikuduskan oleh darah Yesus, ya amin. Jadi sama seperti Tuhan Allah mengutus, kita mengerti bahwa kita juga diutus. Dan karena kerajaan Allah itu sendiri Yesus sebagai sang raja, ya kan? Yesus yang jadi raja. Segala kuasa ini sudah ada pada dia di surga dan di bumi. Ya, sehingga kita sebagai pengikut Kristus, murid Tuhan, juga akan mengalami apa yang Tuhan derita ketika diutus di bumi ini. Kita ngalami ditolak juga ya kan. Kalau beritakan Injil, nanti dibilang tuh si sok rohani, sok kudus lagi ada di tengah-tengah kita. Itu namanya penolakan saudara. Tapi saudara tuh tetap teguh imannya. Wah aku diutus. Ya, aku mau aja jadi terang, jadi berkat. Aku hadir seperti Pak Gembala bilang, hadir di Ratu Plaza ini. Yang tadinya sepi loh, tidak ada toko-toko. Sekarang saya kemarin minggu berapa yang lalu udah datang lihat, wih hebat nih toko. Banyak jual kamera dan elektronik. Ya karena mungkin gereja ini sendiri yang melihat pada saat masuk bagaimana. Pada saat ada bagaimana. Karena ada kuasa terang itu menerangi. Sehingga orang yang melihat, wah coba aja saudara ada toko gak ada lampunya, gak ada terang. Jadi terang ini bicara yang roh ini loh. Begitu yang roh itu memancar, kegelapan itu akan sirna. Saudara, ya jadi hendaklah kita terus percaya. Ketika saudara diizinkan menderita karena ditolak, saudara tetap. Karena saudara mengikut Tuhan. Saudara harus menyalipkan diri saudara. Sangkal diri saudara untuk mengikuti Yesus. Amin. Jadi hendaklah kita tetap kuat, teguh. Karena ini adalah proses yang kita harus alami. Karena dunia tidak menerima kita. Tetapi kita boleh tinggal dalam Dia. Ini proses yang luar biasa. Kata Tuhan jangan kecewa. Kan waktu Yohanes di penjara, dia minta murid-muridnya tanya dong sama Tuhan Yesus, engkaukah ini yang Mesias yang akan datang itu, atau aku harus nantikan yang lain? Ya, maksudnya bukan bilang Yohanes Pembaptis kecewa. Dalam hal ini mau katakan Yesus mau sekali lagi, karena Yesus terbatas pada saat itu. Dia harus menyingkir kemana-kemana, kan Tuhan pernah pesan. Kalau saudara dianiaya di satu tempat, di satu kota, pindahlah ke kota lain. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak menolong Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya urusannya kerjanya sampai kapan dan di mana gitu. Jadi Tuhan Yesus hanya mau saudara dan murid-muridnya tahu bahwa Roh Kudus berkuasa. Ya, yang akan datang ini. Jadi kita yang lagi cintanya sama Tuhan, yang lagi melayani sama Tuhan, ketika alami proses untuk sama seperti Kristus, ya kan? Tuhan mau kita itu sama seperti Kristus. Tapi saudara, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, berkarya, menolong kita. Sehingga kita boleh lihat seperti yang tadi yang saya katakan di Matius 11 ayat 4 sampai 6. Ini perikop mengenai Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 4 sampai 6. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Lihat kan? Orang buta melihat, apalagi orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin saudara hari ini sudah mengalami penderitaan yang amat sangat. Ya, janganlah kecewa. Roh Kudus yang dianugerahkan buat kita, Dia penolong buat kita. Ya. Jadi sekali lagi kenalilah kerajaan Allah. Apa sih sekali lagi? Tadi itu teramat besar. Punya kuasa yang luar biasa yang dianugerahkan. Sehingga Rasul Paulus katakan di Roma 14 ayat 17 juga begitu jelas, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saudara? Kebenaran. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran ini
Yesus ini yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga, yang telah menganugerahkan rohnya kepada kita. Inilah kebenaran yang saudara harus ambil, yang saudara harus diam di dalamnya, yang saudara dilayakkan untuk tinggal di dalamnya. Sehingga saudara bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan penderitaan yang sedang saudara alami. Boleh meminta favor Tuhan, anugerah Tuhan, perkenan Tuhan untuk bisa dilalui. Ya. Jadi saudara seperti contoh lah, saudara sudah alami penderitaan berapa lama? Ada nih yang ikut Tuhan 1 tahun, lagi menantikan Tuhan. Apa baru 1 bulan? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 12 tahun. Saya hampir-hampir 12 tahun saudara, lagi menantikan Tuhan. Jadi waktu saya cerita share sama dengan partner di mana melayani. Dia bilang, oh seperti wanita pendarahan ibu. Ya saatnya ini. Dia bilang, ya amin. Seperti wanita pendarahan yang tidak dikenal orang, bukan dikenal, yang tidak dilihat lagi sama orang. Tidak mau orang mendekat kepada kita mungkin. Kita begitu dihina, kita begitu ditolak gitu loh. Ya inilah bukan soal waktu. Tapi setiap kita mungkin punya perbedaan waktunya. Tapi saya cuma mau katakan, ketika saudara ada di dalam kerajaannya, inilah saatnya, masuklah musim kerajaan yang sedang akan dinyatakan. Berapa tahun pun saudara akan mengalami kebebasan, kesembuhan itu. Saya mengimani, sudah cukup ya Tuhan. Apa saya perlu kayak jadi Yusuf 13 tahun? Kalau boleh enggak Tuhan, saya mau tahun ini Tuhan. 12 tahun seperti wanita pendarahan juga boleh. Ya, kembalikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kan Tuhan bilang rencana Tuhan tidak bisa gagal, amin. Rencana Tuhan setiap kita ada. Untuk apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara melihat ke depan. Lihat tuh kerajaan Allah, kuasanya yang mampu menguatkan saudara. Damai sejahtera itu akan dianuniakan kepada saudara. Sehingga ketika saudara menderita, saudara tidak lagi merenggut, kecewa, tawar hati, pahit. Ya, saudara punya damai sejahtera. Bahkan dianugerahkan sukacita oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Kalau kita punya sukacita dari Roh Kudus, itu betapa berharganya. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Saudara lagi sakit, sembuh saudara. Saudara bilang dong, respon. Tuhan selalu ingin mau anak-anaknya meresponi. Tanda bukti saudara percaya. Saudara bisa meresponi dalam doa. Saya senang, suka kalau Tuhan lagi ngomong ketika saya lagi menjalani proses 12 tahun itu. Saya diizinkan Tuhan sebelum 12 tahun, terus menerus. Tuhan mau lihat kita menang 1 case, 2 case, 3 case. Saya mau bersaksi sedikit. Ketika saya alami, waktu itu, saya sebetulnya bekerja di satu grup sama ibu gembala di sini. Ya, jadi waktu itu saya pernah tidak dengar-dengaran. Saya keluar dari perusahaan. Saya mendirikan perusahaan, saya merasa saya hebat, saya bisa produksi bagus. Terus saya lakukan, saudara, suatu hari saya dengan punya kemarahan, bahkan PT yang saya bentuk, saya mirip-miripin sama yang PT yang saya pernah dikasih dikerjakan. Ya, itu ada emosi sampai saya menderita, saudara. Saya menderita karena tidak dengar-dengaran. Ya, singkatnya saya bisa mencapai target 1, dibuktikan bahwa saya ini mampu. Ini soal bekerja di dalam tambang. Saya bisa 1 kapal nih, kapal tongkang, bisa keluar. Saya punya kontraktor, saya punya orang beberapa yang ikut saya. Saya pikir udah bisa, ternyata Tuhan tidak izinkan. Suatu hari saya oleh kontraktor yang tidak reliable ini, saya sudah terima uang muka, kontraktor itu tidak bisa perform. Jadi saya terpaksa dong berhentiin kontraktor itu, ya kan? Kontraktor ini orang Kristen loh, saudara. Nah, banyak nih kita nggak jadi batu sandungan. Sampai nama saya tuh dipanggil di sidang di kantor pengadilan. Ada tuh nama Stella Tolip. Terus temen sayang dulu waktu zamannya handphone saya berbeda. Itu apa? Saya lupa untuk menfotonya, tapi saya catat gitu. Saya cuma mau bilang waktu saya masuk sidang, turun dari mobil, tiba-tiba firman Allah ini, kebenaran ini mengingatkan saya, kalau aku di pihakmu, siapa lawanmu, kata Tuhan. Saya langsung bilang, enggak ada Tuhan, enggak ada. Nah, ini yang Tuhan mau.
iman saudara. Ketika firman ini berbicara kepada saudara, saudara respon dong kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Roh-Mu yang ada padaku ini, yang mampu mengatasi semua perkara yang sedang aku alami. Gitu. Jadi Tuhan tuh segera, singkat cerita, saya malah nggak punya uang waktu itu untuk cari lawyer, advokat. Nah, kontraktor ini emang darinya punya uang karena saya kasih uang muka ya saudara. Lalu terus dia bilang alasan dia tuntut, wah Ibu Stella batalkan kontraknya. Sehingga saya udah punya alat ini nggak bisa kerja. Saya mau tuntut sekian miliar alat yang tidak bekerja. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Harusnya kan saya di polos-polos aja nggak pernah masuk kepada di pengadilan ketemu advokatnya musuh, bukan maksud lawan, bukan musuh, lawan. Saya malah bilang, Pak, Bapak tahu ya, Bapak kan dari mana? Orang Kristen kan, saya bilang. Ini kontraktor saya orang Kristen kan. Bapak mau bantu orang Kristen yang tidak benar ini katanya. Jangan Pak, jangan bantu. Lucu juga dipikir-pikir. Saya yang beritahu. Sampai saya waktu masuk ke pengadilan itu, ada yang tanya, Ibu nggak ada ini pengacaranya? Nggak ada Pak, nggak ada. Saya nggak bisa jawab apapun, tapi saya tahu Tuhan menyertai. Bahkan dia bilang, kalau aku di pihakmu, siapa lawanmu? Saya udah bilang tidak ada kan. Nah begitu ketemuan kedua kali, ketiga kali, tiba-tiba saya datang lagi. Begitu datang, tentu saya sama teman yang bantu doa sama saya. Terus datang lagi, tiba-tiba, udah gak ada Bu. Udah gak ada perkara Ibu, udah selesai. Dicabut, puji Tuhan. Coba lihat, Tuhan itu mampu. Seberat apapun, masalah apapun yang saudara sedang hadapi. Kalau saudara punya harta yang warisan dari Tuhan ini, firman ini, kebenaran ini, kerajaan Allah ini, saudara pegang. Mungkin Tuhan hanya ngomong satu kalimat, mungkin Tuhan hanya ngomong satu ayat. Saudara pegang, ngomong sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ini mungkin juga saudara sedang takut melihat keadaan saudara, vonis yang saudara terima. Firman Tuhan juga katakan, ketika aku takut Tuhan, aku ini percaya kepadamu. Itu yang Tuhan inginkan. Respon. Tuhan ingin tanda bukti saudara percaya. Taat aja gitu. Nah, jadi panggilan untuk masuk dalam musim yang baru ini, di mana Tuhan mau menyatakan mukjizatnya kepada kita, itu melalui apa saja. Yang pasti ada revival, ada kebangunan rohani, ada apa? Ada promosi, udah pasti. Ya, saya nggak ceritain satu persatu. Ada pemulihan. Saudara akan lihat sendiri. Di antara saudara sedang masalah apa? Saudara akan dibangun rohani saudara sehingga saudara akan mau lari, mau beritakan menjadi kesaksian. Ada promosi. Ya, promosi ini seperti contoh penderitaan Yusuf ya. Akhirnya dia juga dipromosi. Apalagi banyak ya. Raja Daud harus 15 tahun dipromosi. Pemulihan akan terjadi saudara. Saat-saat ini udah saat terakhir ya kan. Yang jahat semakin jahat. Ya, kerajaan Allah, Tuhan yang mendirikan semua bangsa kerajaannya. Jadi kerajaan ini akan musnah semuanya. Itu sudah dinubuatkan oleh Daniel 2. Saudara, nanti akan ada kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu yang di atmosfer ini, yang mana saudara bisa memerintah, di mana saudara bisa menjadi berkat, menjadi terang, di mana kegelapan harus tidak berkuasa atas saudara dan saya. Mungkin juga ada masalah persoalan yang begitu luar biasa. Tuhan Sang Raja, Raja segala raja akan memberikan resolusi lagi buat kita. Mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin satu solusi, rencana ini, rencana itu. Tapi tiba-tiba ada hikmat Allah. Oh ini Tuhan gitu. Ternyata engkau mau bukakan aku ke sini. Oh inilah solusi yang baru yang Tuhan berikan. Itu saudara catat sebagai resolusi dari Tuhan untuk saudara berjalan ke arah yang Tuhan inginkan. Ini akan tiba-tiba saudara. Saya alami itu semua. Walaupun saya waktu itu masih kerja di sekuler. Hari ini juga masih bekerja bersama Ibu Gembala juga. Tetapi saudara, dengan saya percaya hikmatnya terus mengalir. Ada hal-hal yang bisa. Saya gak usah ceritakan satu persatu. Ada terobosan. Ya, ada pelipat gandaan. Ya, ini tujuannya Tuhan untuk supaya saudara dan saya bisa menjadi saksinya. Ya kan? Kalau gak ada, apa ceritanya dong? Hah? Cuman percaya Yesus terus selamat. Itu aja. Masalah saya gimana?
Ya kan? Bagaimana dong cara menyelesaikannya? Mereka akan minta advice dari kita. Dunia sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Iya. Di Roma saya ingat ada. Saya pernah ingat kenapa saya diingatkan firman itu, saya suka dapat karunia mimpi. Jadi diingatkan tuh ada yang ngintip, lihat kita. Jadi mereka menderita, nih pengen tahu orang Kristen masih tetap enggak sih? Masih tetap enggak sih beriman? Masih tetap enggak sih ada sorak-sorai dipulihkan Tuhan? Gitu. Jadi kita harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan, yaitu coba kita lihat bagaimana gereja yang seperti apa. Tentu gereja yang setia dan unity, ya, bergerak bersama Roh Kudus. Saya percaya di sini selain gembala pasti ada tim yang membantu di dalam gereja ini. Harus unity, saudara. Sehati dong, ya, dari kepalanya Harun, janggutnya sampai ke jubahnya turun. Kenapa harus unity? Ketika ancaman masalah sedang terjadi. Contoh Petrus ketika dia harus dipenjara. Ketika ini bicara gereja yang unity. Mereka berdoa untuk saudaranya Petrus. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan melalui malaikatnya. Sehingga sekalipun Petrus dipenjara 4 regu, saudara. Ini waktu masih ada ya. 4 regu. Sampai ke pintu yang terakhir dengan besi. Tapi begitu ada doa yang unity yang didoakan. Di tempat di mana Petrus dipenjara. Penjara itu seketika belenggunya hancur dulu. Malaikat dengan nyata. Yang supranatural itu bisa terjadi, saudara. Bukan tidak bisa, saya sangat percaya. Bukan saya bilang, aduh yang kayak begitu Tuhan. Gak usah, satu kata aja Tuhan ngomong juga udah luar biasa buat saya. Benar. Saya alami tuh 2013, Tuhan bilang, saya harus angkat koper, saya harus keluar dulu. Lagi ada pergantian manajemen. Betapa sedihnya hati saya. Tapi Roh Kudus selalu berbicara. Kau Sion. Sion. Saudara tahu Sion? Sion itu tempat di mana Tuhan mau diam. Kesukaannya Tuhan. Jadi izinkan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih lagi diproses, lagi menantikan. Minta aja kekuatan. Tapi juga kalau boleh favor Tuhan. Perkenanannya untuk inilah yang sudah cukup Tuhan. Sehingga aku bisa keluar. Sehingga aku bisa bersaksi Tuhan. Itu Tuhan akan nyatakan saudara. Ya, percaya saudara. Maka terjadilah. Seperti Hana aja ya Hana. Tahu saudara Hana diizinkan Tuhan. Tidak, kandungannya ditutup. Tidak melahirkan. Dia itu dihina, tidak diinikan ketika dia doa juga di tempat di mana di sana dibilangnya mabuk. Dia ini wanita baik-baik. Makanya dia bisa ada nyanyian Hana di 1 Samuel 2. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Tuhan yang merendahkan dan yang meninggikan juga. Hari ini saudara sedang direndahkan. Tuhan pasti akan meninggikan saudara. Amin. Kita tinggal minta waktunya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Waktunya ini. Saudara dong, ada gak respon? Saya mau Tuhan, percepatan dong. Saya ingin ini, bolehlah saya udah gak kuat Tuhan. Saya rindu, inilah waktunya penggenapan. Di mana Tuhan menolong aku. Sehingga aku boleh bersorak. Sehingga aku boleh berkata kepada banyak orang. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Ya singkat cerita, Hana berdoa dengan tekun dengan ini. Dia disertai dengan bernasar, terserah. Apa yang saudara mau lakukan kepada Tuhan. Terpenting respon saudara kepada Tuhan. Hari ini diperlukan. Bahwa tanda saudara, ya Tuhan, aku mau masuk panggilanmu. Menyatakan kemuliaanmu. Di mana saudara Tuhan utus gitu. Jadi sekali lagi Rasul Paulus di Kisah 14 juga nyatakan. Mereka semua memberitakan kerajaan Allah. Jadi saya cuma mau kasih sedikit Kisah 14 ayat 22b. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara bukan takut wah masuk kerajaan Allah ntar aku jadi sengsara. Tidak. Saudara saat ini pasti juga udah sengsara dengan segala penolakan.
Bisa ada yang di keluarga, ada yang di lingkungan saudara, ada juga masalah yang belum terjawab. Tapi inilah bukti saudara sedang ada di dalam kerajaannya. Tinggal ngomong. Bilang, tinggal ngomong. Ngomong sama siapa? Amin. Dengan doa. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Saudara dan saya. Bukan orang biasa. Orang yang bisa langsung nih sama Tuhan. Tinggal ngomong aja, Roh Kudus. Aku udah gak kuat. Roh Kudus, inilah waktunya genapnya. Aku masuk dalam kemuliaan yang kau mau nyatakan. Lihat, saudara akan lihat mujizat apa yang Tuhan akan kasih kepada saudara. Amin. Siap-siap saudara, amin. Masuk musim yang baru ini, ya. Musim apa? Pemulihan dari Tuhan. Mungkin kesehatan, keuangan, keluarga. Itu saudara raih, ya. Yang kedua, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Selain saudara setia, unity, taat dong sama firman Tuhan. Taat tuh artinya percaya, hormati firman Tuhan. Cobalah taati perintah Tuhan. Satu aja. Ada nggak nih yang bisa dicontohi? Yang gampang aja deh. Bukan gampang, ini paling susah nih Ibu Stella. Soal perintah mengampuni. Paling gampang atau paling susah? Saudara. Gampang-gampang susah ya. Berarti apa? Akhirnya susah juga Bu. Saya disakiti. Saya dikhianati, saya difitnah. Bagaimana saya bisa mengampuni? Tapi saudara, Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan surga, bukan? Apa yang kamu ikat, terikat. Supaya yang kau lepaskan, terlepas dari surga. Jangan diikat terus itu kebencian, ketidak mau mengampuni. Kita juga mau lihat orang dilepaskan, dibebaskan. Dan kita juga, sebab ada tertulis di Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini juga saya alami. Tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu ini. Saya nggak hafal semua ayat saudara. Saya nggak punya memori yang sampai begitu. Tapi karena seperti kerajaan Allah itu, kebenaran itu sudah ada dalam kita. Itu akan secara tiba-tiba diingatkan. Akan timbul. Harta ini akan dikeluarkan untuk mengatasi masalah persoalan. Ketika saya melayani seseorang, saya tinggal bilang, apa kamu yakin Tuhan sudah ampuni kamu? Saya bukannya mau bilang apa, karena Roh Kudus mengingatkan saya harus sampaikan. Wow, dia nangis menjadi-jadi. Iya, saya gak yakin saya diampuni. Karena dia tahu, kalau engkau tidak mengampuni, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita. Apakah kamu yakin? Saya bilang, kalau engkau tidak mengampuni, maka aku pun tidak mengampuni, kata Tuhan. Wah, kok Tuhan gak mengasihi? Justru Tuhan mau kita bebas, lepas, sembuh. Akhirnya dia bilang, iya saya lagi kesal sama suami saya. Oh saya gak kuat. Tapi saudara mau ampuni, lepaskan aja. Begitu dia lepaskan pengampunan saudara. Penyakitnya seperti runtuh dan dia menjadi sembuh saudara. Saudara hanya ayat ini. Mazmur 103 ayat 3. Begitu dahsyat. Setiap firman yang dikatakan itu. Ketika firman diberitakan. Firman itu menjadikan sesuatu. Amin. Jadi saudara, saya juga kutip seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, Campis, ini mengenai forgiveness ya. Dicatat apa? Forgive and release anyone so you are fully released to advance into the best ahead. Forgiveness breaks all the scheme of the enemy. Saudara, bahasa Indonesianya saya terjemahkan. Ampunilah dan lepaskanlah siapapun agar Anda lepas sepenuhnya. Untuk apa? Untuk maju menuju masa depan yang terbaik. Saudara juga terikat. Dia terikat. Maju yang terbaik. Pengampunan menghancurkan semua rencana musuh. Jadi setuju saudara, kalau hari ini saya nggak tahu. Ya, cuman saya ada dapat karuniakan mimpi. Baru-baru ini saya terus nanya, apa sih Tuhan yang saya harus sampaikan. Terus saya lihat ada seperti speaker yang penuh dengan debu yang kurang kuat gitu saudara. Tidak ada power gitu. Yaitu kerajaan Allah bicara kuasa, gak power. Kalau powernya kurang kuat kan suara gak kuat. Ini di sini sih kuat banget saudara. Ya, kuat. Jadi gereja Tuhan saya bicara kita satu persatu. Ada yang hilang kuasa. Tidak ada power. Perlu kita perhatikan. Renew
our heart, inward part. Perbarui hati kita, batin kita. Supaya setiap hari izinkan firman Tuhan, kerajaan Allah tinggal dalam kita. Sehingga kita bisa lihat kuasanya, terobosan, kesembuhan akan menjadi, sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Sehingga terjadi pelipat gandaan yang tadi, jiwa-jiwa akan datang. Jadi rencana musuh menghancurkan, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Dia sudah merencanakannya. Kuasailah bumi ini. Jadi Tuhan, kita jatuh dalam dosa, telah diserahkan Adam dan Hawa kepada ular musuh. Tapi Tuhan sudah merebutnya di atas Kalvari. Kunci itu telah diberikan pada kita. Kerajaan sorga, kerajaan Allah, roh Allah. Jadi saudara tinggal berjalan bersama dia. Banyak ceritanya, ini udah waktunya ya. Sudah waktunya ya. Seperti Filipus juga menceritakan Injil kerajaan Allah. Bayangkan semua orang pada bertobat karena disertai dengan tanda-tanda. Bahkan Simon tukang sihir ikut dibaptis. Nah inilah saudara. Saudara siap? Amin. Saya berdoa. Bapa di sorga.